pagi adik-adik sekalian. Selamat. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Perkenalkan, saya Dr. Mariata dari Departemen Pendidikan Kedokteran. Saya sebagai tutor adik-adik di blok 1.8 Respiratory System. Jadi sebelum diskusi kita mulai, ada baiknya kita mulai dengan sesi perkenalan dulu ya. Saya juga mungkin beberapa orang belum saya kenal di kelompok ini. Saya mulai dengan adik yang ada di sebelah kiri saya. Silakan. Selamat pagi dokter. Perkenalkan, saya Intan Saraswati dengan NIM akhir 108. Bisa dipanggil Intan. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Silakan. Baik, selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Erlangga Mitra. Di sini dengan NIM 8189, bisa dipanggil Erlangga. Ya, terima kasih. Baiklah, tadi kita sudah saling berkenalan satu sama lain. Sebelum proses diskusi kita mulai, kita perlu menentukan ketua dan sekretaris. Ya, untuk ketua pada pagi hari ini siapa? Saya dokter. Ya, Olivia. Betul dokter. Ya, ketua, kemudian sekretaris. Saya dokter. Daiva ya, sekretarisnya Daiva. Baiklah, kita sudah ada ketua dan sekretaris. Untuk selanjutnya mari kita mulai proses diskusinya. Saya harapkan adik-adik bisa berdiskusi dengan aktif ya. Jadi saya harapkan semuanya bisa aktif, kemudian bisa berpikir kritis ya, dari skenario bisa dianalisis dengan kritis. Kemudian yang penting adalah jangan takut berpendapat, karena semua pendapat di sini kita hargai. Silakan Olivia, bisa dimulai diskusi. Baik, terima kasih dokter. Sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan diskusi kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang ingin membacakan skenario-nya terlebih dahulu? Dipersilakan. Saya Olive. Baik, dipersilakan tuh dia. Terima kasih. Kenapa Roni sesak? Roni, seorang laki-laki berusia 55 tahun, datang ke UGD-RS dengan keluhan sesak nafas sejak 3 hari yang lalu. Keluhan dirasakan terus-menerus dan semakin memberat. Keluhan bertambah jika melakukan pekerjaan dan berkurang jika beristirahat. Selanjutnya kita akan mulai untuk langkah yang pertama, yaitu identify and clarify atau unfamiliar terms. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin mengajukan kata sulitnya, dipersilakan. Dari saya, kata sulitnya itu ada Ronki. Baik, terima kasih Esa. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang ingin mengajukan pendapat. Baik, dipersilakan Erlangga. Dari saya, kata sulitnya dyspnea. Semua sudah mengajukan kata-kata sulitnya tadi. Sekarang kita akan lanjutkan untuk mengklarifikasi arti dari kata-kata sulit yang sudah diajukan tadi. Mungkin akan saya mulai dari kata sulit yang pertama, yaitu ronki. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat? Dipersilakan. Baik, dipersilakan untuk Wibi. Baik, terima kasih Olive. Jadi berdasarkan kamus kedokteran yang saya baca, ronki merupakan bunyi nafas tambahan yang dihasilkan dari pergerakan ataupun gerakan mukus dengan udara yang lewat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Wibi. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu define the problem. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Boleh saya duluan? Boleh, dipersilakan untuk Daiva. Baik, berdasarkan kasus dalam pemicu, saya ingin bertanya tentang apa yang menyebabkan pasien menjadi sesak nafas. Baik, bisa ditekan terlebih dahulu untuk Daiva. Baik, terima kasih untuk Daiva. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kembali? Dipersilakan. Dan saya Baik, dipersilakan untuk Meila. Jadi di sini saya memiliki pertanyaan, apakah bagi semua orang yang sesak harus dilakukan pemeriksaan radiologi? Saya mau tanya. Oke, Wibi silakan. Nggak jadi deh. Lalu, kenapa Wibi tidak jadi bertanya? Pertanyaannya agak aneh dokter. Saya rasa tidak masalah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa semua pertanyaan itu bisa disampaikan dan kita hargai. Kita tahu pertanyaan Wibi itu bagus dan bisa memacu kita untuk belajar, dan mungkin pertanyaannya juga tidak terpikirkan oleh saya maupun teman-teman yang lain. Silakan diajukan saja Wibi, tidak apa-apa. Ya dokter, sebenarnya saya penasaran apakah setiap orang sesak itu pasti sakit? Karena saya pernah mengalami sesak juga, tetapi katanya saya baik-baik saja dokter. Ya, saya rasa pertanyaannya bagus ya. Pertanyaan dari Wibi, silakan nanti bisa dimasukkan ke list problem untuk nanti bisa dibahas. Kita
kita sudah memiliki 11 list pertanyaan yang kita diskusikan dalam langkah yang ketiga, yaitu brainstorming based on prior knowledge. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama, yaitu apakah yang menyebabkan seseorang mengalami sesak nafas. Dari teman-teman, apakah ada yang mau berpendapat? Dipersilakan. Saya Olive. Baik, silakan Esa. Dari saya infeksi. Ada lagi? Dari saya Baik, Intan, dipersilakan. inflamasi dan tumor. Kita akan mulai untuk langkah keempat ya teman-teman. Saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Untuk Esa, dipersilakan untuk menjelaskan pendapat. Baik, jawaban saya tadi infeksi. Menurut saya sesak nafas itu disebabkan karena adanya infeksi. Nah, infeksi ini kan mengakibatkan saluran pernafasan kita akan mengalami edema dan juga penyempitan. Nah, karena saluran nafas kita sudah menyempit, udara yang keluar masuk dalam proses inspirasi dan ekspirasi akan terganggu. Mungkin sekian, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, dipersilakan untuk Intan. Baik, tadi saya mengatakan inflamasi dan tumor. Jadi saya pernah membaca sebuah buku, namun sayangnya saya lupa buku apa yang saya baca. Nah, di mana sesak nafas itu dapat terjadi karena infeksi. Tapi tidak hanya infeksi saja yang dapat menyebabkan terjadinya sesak nafas, melainkan tumor, inflamasi dan juga benda asing juga dapat menyebabkan terjadinya sesak nafas. Nah, tumor dan benda asing ini yang masuk ke saluran pernafasan itu dapat menyumbat dari saluran pernafasan, sehingga nantinya oksigen yang masuk itu berkurang di sistem respirasi. Terima kasih. Oke, apakah ada tanggapan lainnya? Saya mau bertanya. Oke, silakan Daifa. Tadi kan dikatakan penyebab lain itu karena proses inflamasi. Nah, di sini saya masih bingung sebenarnya infeksi dan inflamasi itu apa perbedaannya? Apakah ada teman-teman bisa menjelaskan? Coba langsung menanggapi. Jadi yang sudah kita pelajari dalam blok 1.4 BP3T, infeksi di sini merupakan masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang menyebabkan timbulnya suatu gejala dalam tubuh. Kemudian untuk inflamasi sendiri itu adalah respon fisiologis yang ditimbulkan oleh adanya kerusakan jaringan di dalam tubuh. Jadi di sini untuk inflamasi ini sendiri tidak selalu terjadi karena adanya infeksi. Mungkin kalau tidak salah ingat seperti itu ya teman-teman. Saya izin menambahkan, Olive. Dipersilakan untuk Dian. Baik, saya setuju dengan pendapat Olive di mana infeksi dan inflamasi itu berbeda. Infeksi dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang masuk ke dalam jaringan. Sementara inflamasi itu dapat terjadi dikarenakan adanya iritan ataupun kerusakan pada jaringan. Namun jika terdapat infeksi, biasanya terjadi proses peradangan maupun inflamasi pada jaringan tersebut. Mungkin sekian yang saya ingat. Terima kasih. Kita sudah selesai untuk membahas pemicu pertama. Kita akan lanjutkan untuk pembuatan mind map. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menyampaikan ide utama untuk mind map-nya? Saya Olive. Dipersilakan untuk Esa. Menurut saya proses patologi sistem respiratorius cocok jadi ide utamanya. Baik, apakah ada pendapat dari yang lain? Saya setuju. Silakan diketik oleh Daifa. Untuk cabang-cabangnya bagaimana teman-teman? Baik, dipersilakan Erlangga. Baik, kalau dari saya mungkin bisa proses patologi pernafasan bagian atas dan bawah. Mainnya kita sudah selesai, kita akan lanjutkan untuk pembuatan learning objektif. Silakan bagi teman-teman yang mau berpendapat. Dari saya, Dipersilakan Mila. LO pertama mungkin bisa menganalisis proses patologi infeksi mikroba pada sistem respiratorium. Oke, terima kasih Mila. Ada lagi? Saya Olive. Dipersilakan Wibi. Kalau dari saya mungkin menganalisis proses patologi infeksi parasit pada sistem respiratorium. Baik, kami sudah menyelesaikan diskusinya. Dokter, mohon feedbacknya dokter. Benar, terima kasih Olive ya sudah memimpin diskusi ini dengan baik. Kemudian Rika juga sudah melakukan sebuah presentasi proses diskusi. Saya sangat senang ya pada pagi hari ini kalian bisa berdiskusi dengan aktif secara saya. Jadi semuanya sudah berpendapat, kemudian juga kalian sudah mengkritisi kasus pada skenario dengan kritis, dan juga tadi saya lihat dari formulasi learning objektifnya juga sudah sangat baik ya. Dan juga saya lihat
di sini kalian juga sudah bisa mengelaborasi kuliah-kuliah yang telah kalian dapat sebelumnya, dan itu saya rasa sangat membantu dari teman-teman tadi yang bertanya untuk merecall kembali pengetahuan yang telah didapat sebelumnya. Tadi saya lihat pada saat proses diskusi ada yang agak enggan berpendapat, jadi saya rasa itu nanti di pertemuan selanjutnya berpendapat itu tidak ada larangan ya, jadi semua bisa berpendapat. Tadi dari Wibi ya, jadi padahal pertanyaannya bagus tadi ya, bagus bahwa memang tidak semua sesak itu mungkin disebabkan oleh penyakit. Nah, nanti kalian bisa explore lagi tentang permasalahan tersebut di langkah yang ke-6 pada saat kalian belajar lagi. Saya harapkan untuk pertemuan selanjutnya, di diskusi selanjutnya kalian bisa persiapkan dengan baik. Jadi semua learning objektif itu bisa kalian cari nanti ya. Nah, tentunya dengan berdasarkan sumber-sumber yang relevan. Kalian bisa menggunakan textbook ya. Kalian juga bisa menggunakan artikel ilmiah, jurnal, atau bahkan kalian juga boleh berkonsultasi dengan ahlinya, gitu ya, dengan ahlinya. Demikian feedback dari saya. Kalau secara keseluruhan sih saya rasa diskusinya sudah berjalan dengan baik. Waktu saya kembalikan pada Olivia, ya, silakan Olivia. Baik, terima kasih dokter atas sarannya. Bisa kami tutup untuk diskusi pagi hari ini. Terima kasih banyak dokter. Bella, aku nggak ngerti nih topik ini, farmakologi antitusif. Kamu ngerti nggak? Oh, kebetulan aku juga baca buku itu kok. Dan dua referensi yang aku baca beda tahu. Kalau kita tanya ke dokter ahli gimana? Mau nggak? Biar kita bisa dapat penjelasan. Yuk. Yuk. Yaudah. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Baik, saya izin untuk memulai diskusi hari ini ya dokter. Baik, silakan. Saya harapkan nanti adik-adik bisa berkontribusi dalam diskusi. Nanti hasil belajarnya tolong disampaikan disertai dengan sumber yang relevan. Silakan, bisa dimulai. Baik, sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diskusi dapat berjalan dengan lancar. Berdoa bersama. Sebelumnya kita akan menyampaikan referensi yang akan kita gunakan untuk diskusi hari ini. Pertama akan saya mulai dari saya terlebih dahulu. Saya menggunakan dua referensi. Referensi pertama yaitu buku Esensial Anatomi dari Moore. Kemudian referensi yang kedua seperti yang sudah teman-teman lihat, ada buku Basic Pathology yang ditulis oleh Robin Sankotran. Bisa dilanjutkan oleh Bibi. Saya menggunakan dua referensi juga. Yang pertama ada buku Basic Pathology of Disease oleh Robin Sankotran. Kemudian saya juga menggunakan buku Medical Microbiology edisi ke-24 oleh Jawes. Baik, kita akan mulai untuk LO yang pertama, yaitu menganalisis proses patologi infeksi mikroba pada sistema respiratorium. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan hasil belajar. Saya duluan boleh? Dipersilakan untuk Vina. Baik, saya kemarin membaca buku Robin and Coltrans Basic Pathology edisi ke-10 mengenai inflammation yang ada pada chapter 3. Nah, sebelumnya saya mau konfirmasi mengenai diskusi kita di pertemuan pertama mengenai perbedaan infeksi dan inflamasi. Itu sudah sesuai dengan apa yang kita diskusikan kemarin, di mana infeksi itu merupakan invasi suatu mikroorganisme ke dalam tubuh dan berproliferasi di dalam jaringan. Penyebab infeksi itu dapat dikategorikan menjadi bakteri, virus, parasit, dan juga fungi. Nah, sedangkan inflamasi itu merupakan suatu respon dari jaringan kita yang melibatkan sel dan juga molekul sebagai sistem pertahanan tubuh kita atau mengeliminasi suatu agen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, inflamasi itu dapat disebabkan oleh infeksi, nekrosis jaringan, dan juga benda asing dalam tubuh maupun reaksi imun seperti hipersensitivitas. Terima kasih Vina. Ada yang mau menambahkan kembali? Dipersilakan. Dari saya Olivia. Dan silakan Mila. Baik, terima kasih. Jadi untuk tambahannya, saya di sini membaca buku Jawes edisi ke-12 yang berjudul Medical Microbiology.
Di sini saya akan membahas dua macam bakteri. Yang pertama ada Streptococcus pneumonia. Untuk Streptococcus pneumonia ini, bakterinya memiliki bentuk kokus bergram positif. Nah, untuk bagaimana dia menginfeksi? Dia menginfeksi dengan cara masuk ke saluran pernapasan atas. Dia melakukan kolonisasi pada orofaring, lalu selanjutnya dia melakukan adesi, dan setelah itu baru dia memicu adanya inflamasi lokal. Untuk penyakitnya, teman-teman pasti sudah pernah mendengar, yaitu penyakit pneumonia. Yang kedua, ada yang namanya Streptococcus grup A. Nah, bakteri ini sebenarnya mirip juga seperti bakteri yang pertama tadi, yaitu dia melakukan atau dia menginfeksi saluran pernapasan. Dia melakukan kolonisasi juga di sana. Untuk penyakitnya ada faringitis maksud saya. Dan untuk gejalanya itu ada nyeri pada tenggorokan, lalu nyeri pada saat menelan, dan juga demam. Itu saja dari saya. Saya akan menambahkan. Baik, silakan Kak Indra. Tapi saya akan memperlihatkan slide saya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan hasil belajar teman saya. Jadi tadi sudah dijelaskan sedikit beberapa oleh Vina. Dan saya ingin menambahkan sedikit mengenai Mycobacterium tuberculosis, dan virus yang kedua yaitu adalah virus COVID-19. Jadi yang pertama saya akan bahas yaitu adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi ini merupakan bakteri dari Mycobacterium tuberculosis. Jadi Mycobacterium tuberculosis ini adalah bakteri basil tahan asam yang penyebarannya melalui droplet ketika kita bersin, batuk, maupun berbicara tanpa menggunakan masker. Kemudian bakteri Mycobacterium tuberculosis ini itu rentan dari penyebarannya itu di lingkungan kurang ventilasi, rumah berdesakan, dan pasien yang mengalami imunokompromis. Jadi pasien ini contohnya itu seperti pasien HIV/AIDS. Kemudian yang kedua selanjutnya itu adalah virus COVID-19. Jadi virus COVID-19 merupakan sebuah virus suatu penyakit yang disebabkan oleh respiratory syndrome coronavirus 2 atau bisa disebut dengan SARS-CoV-2. Kemudian ini merupakan bentuk dari virus COVID-19. Kemudian COVID-19 ini cara penularannya itu melalui droplet. Kemudian virus ini dapat masuk melewati membran mukosa, terutama pada mukosa pada nasal dan laring. Kemudian masa inkubasi dari virus COVID-19 ini adalah 3-14 hari. Baik, apakah ada komentar dari teman-teman? Mungkin dari saya, Alif. Baik, silakan Intan. Baik, di sini saya izin bertanya. Tadi Aindra menjelaskan terkait virus COVID-19. Nah, di mana saya sangat tertarik terkait dengan bahasan tersebut. Seperti yang kita ketahui sekarang, sangat banyak terdapat varian dari virus corona tersebut. Nah, di mana varian-varian tersebut muncul akibat adanya mutasi dari virus itu sendiri. Nah, pertanyaan saya, mengapa virus dapat mengalami mutasi? Terima kasih. Terima kasih Intan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mencoba menjawab? Saya izin mencoba menjawab, namun dari saya sendiri juga masih meragukan pendapat saya. Boleh, silakan Dian. Baik, dari yang saya ketahui mutasi itu dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu terapi yang sebelumnya tidak adekuat dan kemampuan bermutasi mikroba. Jadi jika terapi sebelumnya itu tidak adekuat, maka mikroba tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk beradaptasi dan menginvasi kembali jaringan tersebut. Sedangkan kemampuan bermutasi mikroba tersebut merupakan kekuatan mikroba itu sendiri. Mungkin jawaban saya masih meragukan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengkonfirmasi lagi. Baik, terima kasih Dian. Mungkin ada tanggapan lain lagi, silakan. Baik, kita akan tanyakan di pleno untuk Daiva bersama dicatat. Semua LO sudah terbahas dan kita memiliki 3 pertanyaan yang akan disampaikan pada pleno nanti. Untuk dokter, saya persilakan kepada dokter untuk memberikan feedback. Ya, baik, terima kasih. Saya sangat senang ya untuk hari ini diskusinya sudah berjalan dengan lancar. Adik-adik sudah aktif ya, jadi semua sudah mengemukakan hasil belajarnya, dan juga adik-adik juga sudah bisa menelaah konten yang disampaikan oleh teman-teman dengan baik. Dan juga tadi saya lihat juga semua LO ya, semua learning objektifnya sudah terjawab ya, sudah terjawab. Kemudian juga saya sangat mengapresiasi kualitas referensi yang ada di belakangnya, sudah sangat baik sekali. Saya tadi setuju ada 3 hal yang akan kita ajukan di pleno ya, karena saya rasa juga tadi penjelasannya masih kurang memadai, nanti bisa kita ajukan di pleno. Nanti sebelum menunggu pleno mungkin adik-adik bisa ini ya, bisa cari-cari dulu jawabannya ya, mungkin bisa bertanya atau searching atau nyari di buku kira-kira jawabnya apa seperti itu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya saya harap ini
bisa ditingkatkan ya, untuk keaktifannya bisa ditingkatkan, kemudian untuk kritisan dalam menganalisis suatu permasalahan juga bisa ditingkatkan. Bagaimana adik-adik? Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Ya, oke, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Olivia, silakan. Baik, terima kasih dokter atas sarannya. Saya selesai itu untuk diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih dokter. Ronki adalah suara nafasan tambahan yang disebabkan oleh saluran pernafasan yang disumbat oleh air lendir. Lalu ini bisa terjadi saat ekspirasi dan juga inspirasi. Dan ada juga dua tipe ronki, yaitu yang basah dan juga yang kering. Baik, sepertinya tadi Vina belum menyampaikan pertanyaan. Mungkin Vina apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, semuanya sama dengan teman-teman yang lain. Menurut saya, Roni mengalami proses infeksi pada sistem respiratorinya. Nah, proses infeksi ini dapat disebabkan oleh berbagai, yaitu ada virus, bakteri, parasit, dan juga fungi. Nah, di mana infeksi ini dapat menyebabkan penyumbatan jalan nafas yang dimana itu berpengaruh dalam masuknya oksigen. Tadi ada poin yang disampaikan oleh Erlangga, yaitu karsinoma. Mungkin Erlangga bisa menjelaskan lebih lanjut. Karsinoma. Mungkin dari teman-teman yang lain deh. Baik, jadi infeksi itu merupakan invasi dari mikroorganisme ke dalam tubuh, kemudian berproliferasi di dalam jaringan. Kemudian, penyebab infeksi itu dapat dikategorikan menjadi bakteri, virus, parasit, dan juga fungi. Teman-teman, aku mau kasih usulan nih. Kalian yakin nih, LO-nya cuma 2 aja? Dari aku, kayaknya itu cukup deh, karena udah nggak ada ide lagi. Jangan gitu aja. Iya, benar. Ya udah dah. Woi, TikTokan aja. Yuk ke perpustakaan belajar. Duh, ntar aja deh, lagi bikin TikTok juga. Iya. Saya mau mencoba menjelaskan mengenai LO tentang proses patologi tumor dan referensi yang saya gunakan yaitu kuliah 14 dari Dr. Anita. Saya akan menjelaskan mengenai tumor pada sistem respiratorium. Tumor dapat dibagi menjadi 2, yaitu tumor ganas dan jinak. Tumor ganas atau kanker dimulai oleh aktivitas onkogen dan inaktivasi gen supresor tumor. Untuk Streptococcus pneumonia sendiri merupakan bakteri yang berbentuk gram positif, berbentuk kokus, dan dia bisa menyebabkan penyakit yang seperti teman-teman sudah ketahui, ada yang namanya penyakit pneumonia. Jadi setahu saya, orang yang sesak nafas itu pasti memiliki suatu penyakit di dalam organ paru-parunya, di mana penyakit itulah yang dapat mengganggu dari proses pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Ya, saya rasa benar ya jawabannya. Jadi kalau misalnya sesak nafas itu biasanya disebabkan oleh banyak faktor. Bisa dia karena infeksi, bisa karena inflamasi, baik itu akut maupun kronis. Kemudian bisa juga karena adanya cairan atau darah di dalam paru-paru, dan juga bisa karena adanya reaksi alergi atau hipersensitivitas. Jadi di sini kita sangat penting sekali untuk kita bisa menganalisis penyebabnya apa dari sesak tersebut, sehingga nanti pasiennya mendapatkan terapi yang sesuai dengan penyebabnya. Demikian adik ya. Baik, saya mau bertanya tentang hubungan merokok dengan gejala sesak yang dialami oleh Roni. Adik, saya rasa itu sudah umum diketahui oleh banyak orang. Ada pertanyaan lainnya nggak? Itu gampang dijawab.